warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari adabul akl, yaitu adab makan, yang mana pada pertemuan tahun lalu ya, karena bulan kemarin saya tidak hadir, betul? Itu sampai pada poin yang berapa, Bu? Poin yang ke-10. Masih pada adab sebelum makan kan? Ya. Sampai pada adab yang ke-10 yang berkaitan dengan adab sebelum makan. Yaitu kita dianjurkan untuk sina'atut ta'am lil ikhwani wal nas, yaitu kita membuat makanan untuk saudara-saudara kita dan manusia secara umum. Jadi kalau kita bisa membuat makanan untuk kita bagikan kepada orang lain, itu merupakan perkara yang terpuji, terkhusus dikala sedang merebaknya kelaparan ataupun kesulitan di dalam mencari makanan. Maka ini perkara yang luar biasa, yang pahalanya besar, dan kata para ulama bisa jadi pahalanya jauh lebih besar daripada tatkala kita memberikan makan dalam kondisi-kondisi yang umum. Baik. Ada satu poin yang tersisa dari bab ini, yaitu poin yang ke-11 sebelum kita masuk ke adab yang berkaitan dengan tatkala makan. Di mana adab yang ke-11 penulis membawakan judul Adabul Israf, larangan dari kita berlebih-lebihan. Hah? Kenapa? Kita sudah masuk jam makan. Apa? Ada makan. Oh, berarti 11 sekarang ya? Berarti sekarang 11 adab yang makan kan? Nah, makanya saya tanya tadi. Baik. Terakhir itu makan dengan tangan kanan, betul? Nah, sekarang kita masuk ke adab yang ke-11. Al-aklu bi thalathati asabi', makan dengan 3 jari. Ibu, gimana caranya makan dengan 3 jari? Nek makan nasi yang enggak ada kuahnya enggak apa-apa. Nek makan soto piye? Nah, makan dengan 3 jari ini kalau kondisinya makanan tersebut bisa diambil dengan 3 jari, kayak makan kurma, makan roti, makan apa lagi? Makan kerupuk ya. Ya pokoknya makan yang bisa diambil dengan 3 jari. Nah, masalahnya makanan Indonesia itu umumnya ada yang berkuah. Maka untuk mensiasatinya atau lebih mendekatkan kepada sunnah itu, Bu, maka bisa diganti dengan sendok. Kata Syekh Albani, makan dengan sendok itu aqrab bis sunnah. Itu mirip dengan kita mengerjakan sunnah Nabi. Maksudnya seperti makan dengan 3 jari. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu tetap menggunakan tangan itu jauh lebih
afdol. Tetapi kalau kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan tangan, maka silakan untuk kita itu menggunakan sendok. Kayak jenengan makan es campur piye dengan tangan ini? Makan es campur, es teler gitu kan? Es apa lagi? Ya. Es apa namanya itu? Es buah. Ya. Jadi kalau makan kayak gitu kayaknya susah untuk menggunakan 3 jari, tapi menggunakan sendok. Baik, kita baca di sini. Apa kriteria makan dengan 3 jari itu? Wawal ibham was sababa wal wusta. Jadi 3 jari itu ibu jari, jari tengah dengan jari telunjuk. Berarti dari sini jari manis dengan jari kelingking tidak masuk. Berarti 3 jari itu adalah jari tengah, jari telunjuk dengan ibu jari. Dengan ibu jari. Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi thalathi asabi'. Karena yang demikian itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi makan dengan 3 jari. Wa yuqiku yadahu qabla an yamsahahu. Lalu Nabi itu menjilat-jilat jarinya sebelum Nabi mencucinya. Bahkan ada bab yang berjudul yang dijilatkan atau menjilatkan. Jadi sebelum kita itu mencuci tangan kita, hendaklah kita menjilat atau kita meminta tolong untuk orang yang menjilatkan. Belum selesai saya ini. Ibu ini sudah seudah duluan sama ustadznya ini. Oh, berat ibu-ibu ini. Maksudnya dijilatkan itu Bu, minta tolong istri atau minta tolong suami. Masa ibu minta tolong teman ibu? Tapi kalau mau nggak apa-apa. Ibu mau? Saya yakin ibu tidak mau pasti. Ya. Kadang jilat tangan sendiri aja tidak mau. Ya, jadi menjilatkan atau dijilatkan. Kenapa demikian Bu? Karena keberkahan makanan itu tidak kita tahu tempatnya di mana. Bisa jadi keberkahan itu ternyata menempel di tangan-tangan kita. Jadi kita berupaya ya untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu diingat ya, ini makan dengan 3 jari ini dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Tidak bisa semua kondisi makan soto 3 jari. Jadi nanti ada orang makan soto pakai sendok, kamu bid'ah. Ya ndak gitu. Toh juga ini kan bukan termasuk ke dalam perkara akidah, tapi masuk ke dalam perkara ibadah atau muamalah secara umum. Bukan ibadah ya, tapi muamalah secara umum. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak. Tetapi mengerjakan sunnah Nabi itu jauh lebih afdal. Baik. Yang ke-12. Di antara adab ketika makan, al-aklu mimma yalih. Makan dari yang terdekat. Ini biasanya sunnah ini dipraktekkan kalau kita makan dalam satu nampan bersama-sama. Tapi kalau jenengan makan misalkan seperti nasi padang gitu ya, yang lauknya itu kan dihidangkan satu-satu, tiba-tiba kita ingin makan rendang, ternyata rendangnya itu ada di depan teman kita. Boleh nggak untuk mengambilnya? Boleh. Tetapi kita izin dulu. Ya, tanya dulu, makan rendangnya enggak? Ya, kalau dia enggak, ya udah saya minta ya, gitu kan. Boleh seperti itu. Tapi kalau kita makan dalam satu nampan, contoh makan nasi mandi,
lalu caplok punya orang, oh repot ini. Kan sudah ada bagiannya, kita menghabiskan apa yang ada di depan kita saja. Nah, hal itu pernah terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi makan bersama seorang sahabat yang masih muda yang bernama Umair ibn Wahab radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata Umair bin Wahab menceritakan, aku pernah makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yadi, dan adalah tanganku itu, kata beliau, tidak bisa diam di satu tempat. Jadi makannya itu nyaplok kanan, nyaplok kiri, nyaplok depan, nyaplok belakang. Jadi ambil semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada Umair bin Wahab ini, menjelaskan kepada beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kul ya gulam samillah, wahai gulam, kalau kamu makan, yang pertama kali yang kamu harus lakukan itu adalah samillah, mengucapkan nama Allah, tasmiyah, mengucapkan bismillah, bukan basmalah. Dan tidak perlu mengangkat tangan. Kadang-kadang orang mau makan tuh ngangkat tangan kayak berdoa itu, amin, gitu kan? Berdoa dia, Bismillahirrahmanirrahim, amin, gitu ya. Ini bukan kondisi kita mengangkat tangan ketika kita berdoa mau makan, enggak. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Lalu kita memakan dengan tangan kanan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat. Jadi dicari yang terdekat, Bu, makan itu. Jangan caplok sana, caplok sini. Itu kalau kondisi ibu makannya itu dalam satu nampan atau satu wadah makan bersama-sama. Tetapi kalau makannya itu lauknya pisah-pisah, maka boleh untuk mengambil lauk yang sekiranya itu agak jauh dari tempat duduk kita, dan itu tidak ada masalah. Kalau kata orang sana bilangnya no problem. Tidak ada masalah, mboten nopo-nopo, Bu. Jadi jenengan mau caplok lauknya yang jauh dari kita, nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah, boleh. Tapi itu tadi, sebisa mungkin kita tetap kalau bisa izin dulu kepada yang ada di depannya, atau yang ada di depan kita itu. Kalau dia memang makan itu di depannya dia, izin, Mbak, dimakan nggak lauknya itu? Enggak, saya makan ya. Jangan, kalau bisa jangan sambil nyelonong aja ngambil gitu, karena itu nanti akan istilahnya itu perasaan orang itu akan menjadi tidak nyaman gitu, menjadi tidak mood, menjadi tidak mood. Jadi kita berupaya. Kadang-kadang kan ada orang dalam kondisi lagi makan, dia tuh bisa berubah moodnya. Banyak kayak gitu tuh. Jadi makan dari yang paling dekat. Itu adab yang kedua, Mas. Kemudian adab yang 13. Ini masih kaitannya dengan makan berjamaah. Al-aklu min jawanibil qas'ati wa laysa min wasatiha. Makan itu dari pinggir nampan, bukan dari tengah. Jadi dari pinggirnya, dari yang paling dekat dengan kita, pinggirnya, bukan dari tengahnya. Jadi jangan memulai dari yang tengah. Kalau sekiranya nasi yang akan kita makan itu, makanan yang kita makan berpotensi tidak habis,
itu kan apa istilahnya ya, tidak menjadikan orang lain pun merasa tidak enak untuk memakannya gitu loh. Sehingga kalau ditinggal itu orang lain pun bisa tetap memakannya, karena kan kita tidak menyentuhnya. Berbeda kalau kita mengambil dari tengah, kemudian ya pinggir-pinggirnya pun terkena dari sisa makanan kita, jadinya orang itu enggan untuk memakannya. Jadi ambil mulai dari pinggir, terus merangkak ke depannya, maju ke depan. Kalau sekiranya memang akan sisakan bagian yang paling tengah. Jadi insya Allah itu lebih aman. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Kulu fil qas'ati jawaribaha min jawaribiha." Makanlah di bagian pinggir dari nampan tersebut. Wala ta'kulu min wasatiha, dan jangan makan dari bagian tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, karena keberkahan itu turun di bagian tengah. Artinya kalau kita makan di bagian tengah, ya takutnya orang lain tidak dapat keberkahannya. Ya, jadi kita berusaha untuk membagi keberkahan makanan itu bersama-sama. Ya, kita membagi keberkahan makanan itu bersama-sama. Misalkan satu nampan 4 orang, jadi 4 orang itu yang bisa terbagi keberkahan itu. Jangan nanti satu orang yang mencaplok. Nah, ini masih banyak yang kayak gini ya, apalagi di pondok-pondok gitu. Saya masih ingat dulu tuh, saya makan sama teman saya. Ya, apalagi teman saya dulu itu banyak yang gemuk-gemuk, jadi makannya itu banyak gitu loh. Kadang ada satu orang saya dapati dia itu hanya makan di bagian tengah karena lauknya di tengah. Kalau lauknya sudah habis ditinggal. Ya. Kalau lauknya habis itu ditinggal. Nah, ini perkara yang tidak baik seperti ini. Ya. Ini menjadikan kita tidak memiliki adab makan. Ya, tidak memiliki adab makan. Taib. Itu adab yang berapa? 13. Kemudian adab yang ke-14. Ada yang bawa buku terjemahan enggak? Hah? Ada yang bawa buku terjemahannya? Hah? Ada kan? Iya. Yang ke-14, tajwidul mubgi. Nah, itu tadi, mengunyah. Makanan itu dikunyah dengan baik. Ya. Mengunyah dengan baik. Apa sih manfaatnya itu? Supaya makanan yang masuk ke lambung itu tidak merusak usus dan lambung kita, Bu. Ya, jadi dikunyah dengan baik. Tetapi harus disesuaikan dengan kekuatan mengunyah. Kadang ada orang itu ya kekuatan mengunyahnya itu biasa, tapi dia ingin makan makanan yang luar biasa harus dikunyah. Kayak di kampung saya itu ya, kakek-kakek, nenek-nenek, tapi makannya itu loh, biji asem. Tahu biji asem kan? Biji asem itu kalau di tempat saya itu kan dia dulu, dia apa? Oh, istilahnya ya. Disangrai dulu kayak kopi itu loh. Nanti dimakan dia. Saya aja yang masih muda ini tidak kuat begitu. Tapi orang-orang tua itu Masya Allah, dia tetap makan, tapi selesai makan itu ngeluh. Gigi saya copot katanya. Ya siapa suruh gitu. Ya, jadi disesuaikan gitu loh dengan kekuatan mengunyah. Jadi itu bagian dari adab makan ya. Kekuatan mengunyah itu perlu diperhatikan. Apalagi kalau ibu-ibu misalkan ya punya masalah dalam giginya, masalah pada giginya. Jadi kalau bisa menghindari makanan yang berpotensi
membangkitkan sakit gigi. Ya. Kadang ada orang yang giginya itu kalau minum yang dingin-dingin langsung apa? Ngilu. Makan es krim ngilu. Ya. Tetapi karena saking sudah sangat kebelet dia pengen makan es krim, gak apa-apa ngilu, yang penting makan es krim dulu. Ini tidak benar seperti ini. Ini namanya melukai diri sendiri, Bu. Zalim terhadap diri sendiri itu tidak boleh. Kayak orang kena penyakit apa itu? Yang kalau makan kacang-kacangan itu? Hah? Asam urat ya? Asam urat atau kolesterol? Makan yang ini tuh kacang, udang. Ya, sudah tahu dirinya asam urat tapi makan emping. Sudah gitu satu toples habis. Ya. Setelah itu nggak bisa jalan. Minum obat. Nah, ini namanya menyiksa diri itu tidak boleh kan gitu. Ya, kata Allah Taala dalam Al-Qur'an wala tulqu aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian mendolimi diri kalian dengan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Itu tadi sudah tahu dirinya punya pantangan tapi dilanggar. Ya. Ustaz, enggak apa-apa Ustaz sekali-sekali kan bisa minum obat. Sudah tahu dokter bilang jangan makan kikil, tapi tetap makan kikil. Apalagi cari kikilnya jauh, tinggalnya Sidoarjo, carinya kikil di Ngagel. Berangkatnya setelah subuh. Karena di sana tuh ada kikil dijualnya setelah subuh, Bu. Ibu pernah coba? Di dekatnya Transmart Ngagel itu loh. Itu sebelum subuh sudah jualan. Sebelum subuh sudah jualan. Makanya orang kalau mau makan ke sana itu berangkatnya sebelum subuh. Sholatnya dekat masjid situ. Ada itu kayak gitu. Saya kalau berangkat kajian pada subuh dulu, Bu, waktu masih tinggal di daerah Sidotopo itu. Kan saya kalau berangkat kajian subuh itu kan rata-rata kebanyakan ke daerah sini, ke daerah selatan itu. Pasti lewat situ. Itu pas berangkat subuh kajian, Masya Allah yang ngantri itu ya, kayak ngantri sembako sudah. Dan saya herankan itu yang usia-usia uzur itu loh. Oh, usia uzur itu? Lansia. Di sini ibu-ibu usianya uzur loh. Oh, belum ya? Penolak tua kayaknya ini. Ngantri gitu kan. Nah, tapi sekarang ya jarang saya lewat sana. Karena tinggalnya sudah beda. Karena kajian pada subuh daerah sana itu tidak ada saya. Rata-rata kalau pada subuh tuh kajiannya di daerah sini, Surabaya Selatan, Sidoarjo. Jadi nggak pernah lewat sana lagi. Jadi tidak tahu kabarnya bagaimana. Tapi katanya orang itu ya sering, masih banyak katanya. Nah, itu termasuk perkara yang perlu diperhatikan ya. Jadi tidak kuat tubuhnya tapi makan makanan yang keras gitu. Itu nggak bagus. Itu merusak kesehatan. Ya, merusak kesehatan dan kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk menjaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh setiap manusia dan mereka lupa ini adalah nikmat yang agung. Mereka akan tahu betapa pentingnya nikmat ini kalau mereka sudah kehilangan kedua-duanya. Satu, nikmat sehat. Orang akan tahu sehat itu mahal kalau dia sudah sakit. Ya. Apalagi sakit hati. Sakit hati. Yang kedua, nikmat waktu luang. Orang akan tahu pentingnya waktu luang kalau dia sudah sibuk. Ya. Apalagi sibuk dalam perkara-perkara yang kurang bermanfaat.
Nah, kita yang diberikan waktu luang, kayak ibu-ibu diberikan waktu luang sama Allah Ta'ala, manfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibuk. Kan kata Nabi itu, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Ping siji, apa bu? Ya, sehat sebelum sakit. Yang kedua, masa muda sebelum tua. Tapi kayaknya ibu-ibu ngaji itu pas sudah tua kayaknya. Ya bu. Waktu muda ngapain? Oh, Masya Allah. Saya doakan luar biasa ibu-ibunya. Ya. Masa muda sebelum datang masa tua. Waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Ya. Sehat sebelum datang sakit. Hidup sebelum datang masa meninggal. Nah, kita masih hidup, manfaatkan kehidupan ini untuk kebaikan. Saya yakin usia ibu sekarang itu tidak ada lagi urusan dunia yang ibu kayaknya antusias banget untuk mengejarnya. Kalau ada orang-orang yang masih seusia ibu ini mengejar dunia, berarti itu tidak tahu usia itu. Al-Imam Al-Bukhari, beliau membawakan satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari itu apa? Ada 2 kondisi orang itu tidak sadar dirinya sudah tua. Dia tidak sadar dirinya kalau sudah tua. Dikira dirinya masih muda, masih arek nom gitu loh. Padahal wis tuwek, wis syebeh kalau kata orang itu. Yang pertama, mengejar dunia. Orang kalau sudah berbicara dunia, tua muda itu semua cinta sama dunia. Bahkan ada orang yang diuji sama Allah Ta'ala, ternyata Allah baru membuka dunianya itu usia 70-an. Ada nggak ya seperti itu? Ada. Ternyata dia itu lebih kalah dari dunia. Dia tidak memfokuskan dirinya dengan akhirat, tetapi justru kalah dengan kehidupan dunia. Rugi dia. Rugi rugi-ruginya. Ya. Bukanlah berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, nah ini yang tidak kalah penting, yang menyebabkan orang itu menganggap dirinya masih muda, panjang angan-angan. Angan-angannya terlalu panjang. Apalagi bapak-bapak misalkan pingin punya perusahaan di sini, pingin punya perusahaan di sana, pingin punya cabang di sini, pingin punya cabang di sana. Setelah kalau punya cabang, pingin punya pabrik di sini, pingin punya pabrik di sana. Itulah. Banyak yang seperti itu. Oleh karena ibu-ibu berdoa, di antara bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada seorang mukmin ketika akhir-akhir kehidupannya dia disibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Dan di antara perkara yang bermanfaat itu adalah menuntut ilmu, belajar. Ya. Belajar, Bu. Karena ini bekal Ibu untuk mengarungi samudra kehidupan akhirat. Panjang loh akhirat itu. Panjang sekali. Sampai-sampai kata para ulama, at-thariq ilallahi tawil. Jalan menuju Allah itu panjang sekali. Kalau kita sudah tahu perjalanan kita panjang, otomatis kita membutuhkan bekal. Bekal yang cukup untuk kita berjalan menuju Allah Ta'ala. Dan di antara bekal itu bernama ilmu. Ilmu, Bu, penting. Ya, jangan sepelekan ilmu. Biarkan orang di luar sana dengan kehidupan dunianya sibuk. Apalagi syukur-syukur ibu bisa mendakwakan mereka. Tapi jangan sampai ibu yang katut. Jangan sampai ibu yang ikut mereka.
Allah sudah memberikan ibu kebaikan, maka jaga kebaikan ini dengan keistiqomahan sampai kita bertemu dengan Allah. Baik. Yang ke-15, adab di dalam kita makan, tasghirul luqmati. Apa ya bahasanya itu? Suapannya itu jangan terlalu besar, kecil-kecil aja. Ya. Suapannya itu kecil-kecil aja, Bu, jangan terlalu besar. Apalagi kalau kayak pas kita makan nasi mandi misalkan, itu kan kadang-kadang kita takut cepat habis Bu. Akhirnya kita makan banyak. Jadi suapannya itu kecil-kecil aja. Ya, nggak usah terlalu besar-besar. Karena juga kapasitas mulut kita juga nggak terlalu besar, Bu. Ada orang yang rahangnya kalau dibuka itu kecil dia. Ustaz, gimana kalau saya yang rahangnya besar kalau dibuka? Kayak rahang buaya misalkan. Ya meskipun besar rahangnya, tetap kita dianjurkan untuk makan dengan suapan yang kecil. Karena itu lebih bagus untuk dicerna. Ya. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita makan 3 jari itu. Itu sebagai tolak ukur kita makan itu ya segitu suapan itu. Ya. Segitu. Tapi kalau saya lihat ya, orang makan sambal itu jarang. Lambat juga. Makan sambil ngobrol itu diperbolehkan dalam syariat. Tetapi jangan ngobrolnya 1 jam, makanya sedikit tapi ngobrolnya 1 jam. Jadi disesuaikan kapasitasnya. Makan sama ngobrol itu sama. Atau bila perlu ngobrolnya lebih sedikit, ya makannya yang agak banyak. Tapi ngobrol sambil makan itu diperbolehkan. Berbeda dengan apa yang kita dengar selama ini, Bu. Jangan ngomong sambil makan. Tapi justru sunnahnya itu ngomong sambil makan. Karena di antara tempat memberikan nasihat, sebagaimana kata para ulama, salah satu waktu memberikan nasihat kepada anggota keluarga yang paling tepat itu adalah ketika kita sedang makan. Ya. Ketika kita sedang makan. Tetapi yang nggak boleh itu ya sambil ngunyah, sambil ngomong. Jadi makanan masih ada di mulut tapi ngomong gitu loh. Akhirnya nanti nyembur. Keselak nanti. Jadi makan sambil ngobrol itu maksudnya ibu makan, ibu telan, ngobrol. Makan, ibu telan, ngobrol gitu. Bukan nanti dimasukin makanan ngomong. Totonya di UGD. Itu yang salah. Jadi jangan terlalu cepat makannya ya. Kadang-kadang kita ini cepat, apalagi kalau sudah makan makanan enak itu takut habis. Takut dihabisin sama orang. Akhirnya kita itu ingin cepat makannya, tidak boleh seperti itu. Santai aja makannya itu. Ya, apa yang kita bisa makan maka itulah rezeki kita. Adapun sesuatu yang tidak kita makan maka yakinilah itu bukan rezeki kita. Sementara cepat di dalam kita makan, tergesa-gesa dalam makan itu termasuk perkara yang dilarang. Baik, 17. Adab yang ke-17. Al-hadaru minal asya'il mu'dhiyah fit ta'am. Menghindari makanan-makanan ya yang bisa menyakiti kita, yang bisa menyebabkan perkara yang tidak baik kepada kita. Itu contoh tadi. Sudah ada pantangannya tetap dimakan, itu tidak boleh, Bu. Ya, tidak boleh. Apa yang kita dilarang makan itu jangan dimakan, karena itu bagian daripada menyiksa diri namanya. Bukan perkara itu diharamkan, tidak, tetapi perkara itu
Di stop dulu karena itu menjadi pantangan buat kita. Nggak haram makanan itu. Kayak ada orang periksa ke dokter ya, lalu dokternya bilang jangan dulu makan telur, jangan dulu makan daging, jangan dulu makan kikil misalkan. Iya, bukan berarti telur, daging, kemudian kikil ini adalah perkara yang haram, tidak. Dia hanya sekedar sebagai pantangan karena ada maslahat yang ingin kita ambil. Kenapa? Iya, pencegahan. Kalau sudah sembuh, silakan untuk dimakan lagi. Kalau sudah sembuh, silakan dimakan lagi. Kalau kambuh lagi, jangan makan. Iya, nggak boleh berlebihan nanti makan daging 1 kilo sendiri. Hah? Akhirnya nanti periksa kolesterolnya tinggi. Jadi itu hanya sebagai pencegahan aja. Apalagi kalau jalan angkringan lihat telur puyuh disikat 10. Ngeri itu. Saya punya kenalan tuh dokter itu. Dia dokter bu. Jadi dia sendiri itu punya pantangan nggak boleh makan daging kambing. Katanya dia tidak boleh makan daging kambing. Tapi dia tuh kepingin banget makan daging kambing. Nah dia sudah diwanti-wanti sama temannya yang dokter juga. Kamu kalau makan daging kambing, otomatis kamu akan kambuh penyakitnya dan kamu harus minum obat. Nah dia sudah pahami konsekuensi itu. Tahu-taunya dia makan daging kambing itu banyak sekali. Setelah itu apa yang terjadi? Gak bisa jalan dia. Ya, gak bisa jalan. Di satu sisi memang makanan itu halal, tapi kan ada sebab yang menjadikan kita harus menjauhinya terlebih dahulu. Maka kita kena ke dalam bab janganlah kalian itu menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Hukumnya dilarang dulu. Ya, hukumnya dilarang. Jadi kalau kita itu dianjurkan oleh dokter untuk menjauhi satu makanan karena ada sebab tertentu, silakan. Ya, karena itu bagian daripada kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang buruk. Dan itu insya Allah pahala di sisi Allah Ta'ala bu. Nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Nanti kalau sudah masuk surga bu, nggak ada penyakit di surga itu, nggak ada dokter juga. Tenang. Nggak ada urat itu, nggak ada rematik. Ibu makan emping 1 kilo, 1 ton nggak apa-apa. Bisa bu, tenang. Tapi selama di dunia kalau itu jadi pantangan silakan bersabar dulu. Ya, silakan bersabar dulu. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ketika makan itu jangan sampai kita makan sambil bersandar dengan tangan. Jadi tangan kirinya dijadikan sebagai sandaran gitu bu. Paham maksud saya? Jadi ibu duduk. Kan umumnya duduknya Nabi kalau makan itu kaki kirinya diduduki, kaki kanannya diangkat. Paham? Lalu tangan kanannya itu makan, tangan kirinya itu tidak ngapa-ngapain. Tetapi ada sebagian orang itu ya dijadikan tangan kirinya sebagai tempat nyender. Paham maksudnya? Nggak tahu? Beda. Ibu bisa lihat saya lewat bawah. Nih, lihat tangan saya ya.
Nah, bisa lihat? Nah, gini dia. Jadi makanya gini, Pak, saya untuk duduk ini untuk duduk ini butuh usaha loh saya. Jadi dia itu tuh tangannya begini tuh kalau makan tuh. Nah, ini ceritakan ya yang lainnya. Tuh, nah gini. Jadi makanya begini. Jadi nggak boleh begini. Jadi kalau mau makan itu begini. Nggak boleh gini. Nggak boleh begini tangannya. Lihat kaki saya ini, lihat kaki saya. Ini kaki ini diduduki, ini diberdirikan, ini tangan kanan ini makan, tangan kiri ini nggak boleh begini, nggak boleh jadi begini. Yang betul itu begini. Hah? Kenapa? Sudah paham kan? Kalau nggak paham ya sudah sabar aja. Coba dipraktekkan dulu. Ya, pokoknya nggak boleh begitu Bu ya. Boleh Bu, nggak ada masalah kalau di kursi itu. Ya, cuma yang nggak boleh itu makan sambil rebahan. Ya, beda kalau sakit. Atau ibu rebahan kayak rebahannya raja itu, pernah lihat cara rebahan raja? Masa saya praktekkan lagi nih? Gak apa-apa lah, soalnya adem di sini. Nih, kita kasih lihat ya. Nah, itu nggak boleh makan seperti itu. Nah, dimakan nggak boleh. Itu rebahan raja. Sakit pinggang saya turun naik ini. Baik. Itu poin yang keberapa Bu? 18. Nah, poin yang ke-19 beda lagi. Ada akli munbitohan ala batnihi. Enggak boleh makan makanan itu diletakkan di atas punggung, di atas apa ini? Perutnya. Ya. Tahu caranya? Ini sering dilakukan sama orang nih. Nih, saya kasih contoh nih. Nih, saya contoh ya. Lihat ya. Jadi sambil tidur begini makanannya di sini. Itu udah boleh. Itu udah boleh kayak gitu. Biasanya pas lagi nonton TV banyak kayak gitu. Iya sama, nggak boleh. Ngemil itu makan atau enggak? Apa? Ya sami mawon Bu. Nggak boleh. Hah? Itu loh tidak boleh makan dalam kondisi makanannya itu diletakkan di atas perut.
Baik. Yang ke-19, yang ke-20. Yang ke-20. Siapa yang bawa buku, apa terjemahannya di sini? Menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang makan. Ya. Misalkan membuang ingus atau berudara. Nah, itu dia. Menjauhkan diri dari perkara yang mengganggu orang yang makan, dari orang-orang lain yang sedang makan. Misalkan kadang-kadang kentut, apalagi buang ingus, apalagi buang ingusnya itu di depan mereka lagi makan. Termasuk ibu yang perlu dijaga itu adalah bersendawa itu jangan di depan orang. Ya, itu yang salah. Sendawa itu tidak didentik dengan alhamdulillah. Yang didentik dengan alhamdulillah itu ketika kita bersin. Tidak ada dalil yang menjelaskan orang yang bersendawa itu mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada dalilnya. Ya. Kenapa? Batuk. Maksudnya gimana? Itu kalau batuk berdahak minum UPH Pembia, Bu. Termasuk batuk, kalau bisa kalau mau batuk itu sebaiknya menghindar. Mau bersin, jangan bersin di depan makanan. Karena bersin itu kan kita sedang mengeluarkan apa? Virus. Jangan nanti virus kita keluarkan tersebar di makanan, semua kena nanti. Ya, semuanya kena. Maka kita berupaya ibu-ibu untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang demikian. Baik. 21. Ada nazar fil jalisin. Nah, ini penting nih. Jangan suka tolak-tolak. Ya. Jangan suka tolak-tolak sama orang lain ketika lagi makan. Karena terkadang kalau kita melihat orang itu dia merasa risih, Bu. Apalagi kadang-kadang sebagian orang tuh, coba lihat gaya makannya tuh, kok gitu banget ya. Ya terserah dia mau makan kayak gitu. Yang penting kita tidak ikut gitu loh. Apalagi kalau kita makan di tengah keramaian seperti itu, orang itu ya sebenarnya dia merasa tidak nyaman juga makan seperti di tengah keramaian, tapi mau nggak mau dia ingin makan di situ. Maka cuek aja gitu loh. Kita nggak usah mengurusi orang lain. Biarkan aja. Misalkan nih, kadang-kadang kita ya pergi makan ke tempat yang all you can eat itu loh. Makan sepuasnya kan? Terserah dia mau mengambil daging setinggi gunung penanggungan, itu terserah dia. Itu urusan dia, karena kan kita sedang makan sepuas kita toh. Mau dia terserah, tidak perlu kita protes, tidak perlu kita lihat. Orang merasa risih jadinya. Kita kalau pingin seperti dia silakan. Ya, kalau bisa kita makan itu jangan melihat ke kiri ke kanan, dijaga pandangan itu. Ya, kadang dia merasa risih dengan penglihatan kita. Sebagaimana kita juga tidak senang kalau dilihat oleh orang, betul ibu-ibu? Ya, dilihat sama orang. Ya. Kadang kan ada orang makan itu sambil ngerekam dirinya, ya terserah dia. Itu urusan dia. Kecuali kalau dia datang meminta nasihat kepada ibu, itu beda perkara. Kalau kita lagi duduk samaan, duduk di tempat yang sudah masing-masing orang mau melakukan apa masing-masing, dia mau makan apa kan terserah dia. Ya. Kecuali kalau kita bisa memberikan nasihat, misalkan jangan terlalu mubadir, takutnya dah habis, misalkan seperti itu. Kecuali kalau dia meminta nasihat seperti itu boleh, tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita menasihati dia, ini juga kurang tepat. Ya. Jadi
Tolong dijaga masalah ini. Kalau kita makan di tempat umum, ya ini pandangan ini penting untuk dijaga. Yang ke-22, dhamus syafatain indal akal. Nah, ini dia nih, menutup kedua bibir ketika makan itu. Opo ya menutup kedua bibir itu? Paham maksudnya kan? Ya, jangan makan itu. Nah, jadi membuat orang, ini juga penting, membuat orang risih. Jadi nyam-nyamnya gitu. Akhirnya orang ilfil jadinya, Bu. Akhirnya orang itu kan banyak berasumsi, dikira nanti kita baru pertama kali makan seperti itu, dikira nanti kita orang udik gitu kan, padahal sebenarnya ibu pelanggan setia di situ. Ya. Jadi kalau bahasa orang tuh makanlah dengan elegan. Kalau bisa jangan sampai mulutnya itu bergerak ketika ngunyah. Saya tidak bisa itu. Ada orang itu mau makan tapi mulutnya tidak gerak, Bu. Hebat gitu ya. Hah? Oh, nek makan sate beda, Bu. Pasti buka mulut besar itu. Apalagi sate daging kurban. Kenapa sate daging kurban itu pasti buka mulutnya besar? Karena dagingnya gratis, nggak dibeli. Tapi kalau ibu beli sate pinggir jalan pasti dagingnya kecil. Ya sudah gitu lemak pula isinya. Kenapa saya kalau beli sate pinggir jalan itu ya sate daging itu ya isinya lemak yang paling banyak. Ya pokoknya kalau makan-makan kayak gitu tuh ya kayak iga-iga gitu kan. Ya biasanya kan orang itu membuka mulut agak lebih besar. Ya berarti kalau ibu ingin makan sop konro sebaiknya ibu bungkus di rumah. Iya, Bu, untung loh ibu makan sop konro itu karena dikasih baki plastiknya gratis, Bu. Iya kan? Ya, lumayan kan dapat gratis kan? Jadi ya itu perlu dilatih, diasah. Karena kadang-kadang memang sebagian orang tuh nggak bisa, kurang bisa. Ya. Taib. Kemudian yang ke-23, apa di situ terjemahannya? Ya, tidak kalau di sini bahasanya ada kiron banyak tamrotain. Makan kurma itu jangan langsung dua satu-satu. Ya, Nabi mengatakan makanlah kurma ajwa 7 butir. Maksudnya 7 butir itu satu-satu, bukan langsung 10 dimasukin mulut. Iya, satu-satu. Apalagi kalau makan kurma besar itu yang mahal itu apa namanya? Mejol ya? Itu gede banget itu ya. Saya pernah beli kurma itu, Bu, dititipi sama orang. Saya kira harganya biasa saja. Saya bawalah uang 500 juta, ya 500 juta gitu kan. Kalau 500.000 itu sedikit, Bu. Kalau mau kelihatan banyak tuh 500 juta gitu. Iya. Loh iya kan? Kalau sudah ada bahasa yang lain itu kan banyak gitu. Coba mana yang lebih banyak? 500 juta atau setengah miliar? Setengah miliar. Orang kalau dengar setengah miliar. Karena 500 juta biasa. Ya. Setengah miliar gitu kan. Setengah miliar. Padahal 500 juta kan. Saya bawa uang setengah juta, Bu. Mau beli sekitar 5
5 kilo gitu kan, yang 5 kilo itu. Ada paket yang 5, ada paket yang 3 waktu itu. Tahu-taunya Bu, saya mau beli yang 5 kilo itu. Dikasih harga, berapa harganya? 1 juta sekian. Yang 3 kilo, tetap aja uang saya nggak cukup. Akhirnya tak telepon orangnya, mohon maaf uang saya nggak cukup, saya bilang gitu. Oh ya Ustaz, tak transfer aja katanya gitu. Akhirnya ditransfer. Mahal ternyata. Saya selama ini nggak pernah beli karena saya dikasih. Ya Bu, dikasih. Dan saya kalau dikasih, saya nggak kasih turun di mobil. Saya makan sendiri. Istri tak kasih berapa bagian aja. Ustadznya pelit ya. Iya. Tak kasih, kalau istri itu tak kasih berapa bagian, nanti pas habis tanya lagi, kok enak kurmanya? Ada lagi nggak? Tak kasih lagi. Nah, itu cara mendidik istri biar nggak boros Bu. Ya. Nanti kalau saya kasih semua nanti habis nggak ada buat saya nanti. Itu cara berinfak kepada istri yang baik. Nah itu nggak mungkin ibu masukin langsung 5 gitu kan. Yang ada ibu nanti keselak gitu. Ya, jadi makannya itu jangan langsung semua dimasukin ke mulutnya gitu loh. Kayak ada orang, ada kue lapis, ada kue apa di situ klepon. Kue lapis, kue klepon langsung dimasukin dua-duanya. Ya, jangan. Satu-satu. Ini ketahuan laparnya berarti. Ya, dan itu tidak bagus. Ya. Adabnya kurang. Baik. Kemudian yang 24. Raf'ut ta'am sakit 'alal ardi, mengangkat makanan yang jatuh. Kalau kata orang Indonesia itu belum 5 menit. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Diangkat Bu. Tapi perlu diingat ya, itu makanan-makanan yang sekiranya memang bisa diangkat. Ya kalau ibu makan pecel, masa pecelnya diangkat? Sekarang ibu makan soto, sotonya jatuh, masa ibu mau pungut sotonya? Ya enggak. Jadi yang memang masih bisa untuk dibersihkan kayak ibu. Contoh nih, ibu makan kerupuk nggak sengaja jatuh, bisa diangkat. Ibu makan apa misalkan? Keripik misalkan, itu masih bisa diangkat. Ya, kalau ibu makannya rawon, soto, ya gimana ibu mau angkat? Nggak bisa. Ya, maka itu kembali ke makanan-makanan tertentu. Ya, makanan-makanan tertentu. Kayak sekarang nih, tiba-tiba ibu beli tahunya yang masih ada airnya itu loh. Terus tiba-tiba jatuh, ibu mau pungut aja. Ya enggak. Jadi bagian-bagian tertentu aja. Es campur jatuh nggak mungkin ibu pungut kan? Ya, maka itu kembali kepada makanan-makanan tertentu yang bisa ibu ambil. Ya. Baik. Itu adab yang ke-24. Saya tambah lagi satu adab. Ya, karena masih panjang ini adab ini. Yang ke-25, ada muhiltatil kisr wan nawabit ta'am. Nah, sebentar, saya mau tanya di situ. Terjemahnya apa yang bagus? Tidak mencampur antara kulit, biji, dan isi pada suatu tempat. Nah, tidak mencampur kulit, biji, dan isi pada satu tempat. Kata para ulama, ini sebenarnya ya berkaitan dengan makanan-makanan yang sifatnya itu kayak misalkan kayak kurma atau seperti buah-buahan gitu loh Bu. Kayak semangka gitu loh. Tapi sebenarnya makanan-makanan seperti ini tuh tidak ada masalah sebenarnya. Kayak contoh ibu buka semangka kan langsung makan toh? Betul nggak? Ya. Jadi
adab ini itu sebenarnya tidak terlalu urgen, Bu. Tidak terlalu urgen, cuma dibawakan oleh penulis di sini. Kita nggak ngerti ya apa maksud beliau itu penulis di sini. Tapi dalam beberapa kasus memang makanan itu atau buah-buahan itu memang dihidangkan bersamaan dengan kulit dan bijinya. Contoh ya, kayak semangka itu. Kecuali kalau hal-hal tertentu seperti misalkan pepaya. Pepaya umumnya kan ibu bersihkan bijinya toh. Tapi kadang-kadang kulitnya nggak dilepas. Ada yang melepas, ada yang tidak dilepas. Ada yang dikupas kulitnya, ada yang tidak. Ya, seperti mangga. Sekarang itu ada cara banyak cara orang makan mangga dengan cara gaya baru, bukan dikupas, tetapi langsung diputer dia, memisahkan antara biji dengan dagingnya. Tetapi daging itu masih nempel kepada kulitnya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah seperti itu dan bukan terlalu urgen kata para ulama. Ya, jadi ini lebih ke arah sesuatu yang memang bisa untuk dipisahkan, silakan untuk dipisahkan, itu lebih bagus. Ya, tetapi kalau memang perkara tersebut tidak dipisahkan juga tidak apa-apa, maka tidak ada masalah sebenarnya. Yaitu kayak contoh semangka misalkan. Mana lagi contoh buah yang ibu tidak bisa pisahkan dari seperti makan anggur. Ya, makan anggur misalkan. Makan durian, makan jeruk. Durian itu paling enak dimakan sama bijinya, Bu. Iya. Kalau durian itu sudah dikupas, dikeluarkan isinya, dagingnya toh, bijinya nggak ada sensasinya. Karena sensasinya makan durian itu ketika biji sisa daging itu masuk dalam mulut semua. Lalu dia berselancar di dalam mulut itu. Keluar bersih dia. Ya, nanti setelah itu biji durian digodok atau dibakar, Bu? Ya, dimakan setelah itu kan. Enak. Ya. Ini termasuk perkara yang wallahu a'lam penulis itu membawa perkara ini ke dalam adab makan. Ini termasuk perkara yang ya tidak terlalu urgen banget, tapi kalau bisa dilakukan, jadi bisa untuk kita upayakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.